Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan bercerita salah satu film Marvel yang berjudul Shang-Chi. Seorang yang bernama Wenwu, tokoh utama di film ini, adalah seorang manusia yang sangat kejam dan ambisius untuk menjadi penguasa dunia. Keinginan itu tiba-tiba pupus saat dia bertemu wanita yang bernama Yingli. Dia rela meninggalkan semua keinginannya yang telah dia impikan selama beribu-ribu tahun demi cintanya kepada seorang wanita ini. Namun, dia berubah 180 derajat ketika sang wanita yang dia sayangi dibunuh oleh sekawanan gangster. Cinta dapat membuat seseorang berubah. Namun, kehilangan seseorang yang dicintai juga dapat membuat orang berubah. Wenwu mengalami delusi bahwa istrinya masih hidup dan meminta pertolongan dirinya. Apakah benar Yingli masih hidup? Mari kita masuk ke alur ceritanya. Alkisah, ada seorang panglima perang yang bernama Su Wenwu yang selalu memenangkan setiap pertempuran di medan perang. Dia mempunyai senjata Ten Ring atau 10 cincin yang sangat sakti mandraguna. Selain berguna sebagai senjata yang sangat dahsyat, Ten Ring juga membuat pemakainya dapat hidup abadi. Wenwu adalah seorang yang ambisius. Dengan kesaktiannya, dia ingin menjadi penguasa semua kerajaan yang ada di bumi ini, serta menaklukkan beberapa negara untuk dikuasainya. Dia membangun markas yang sangat besar di pegunungan dan diberi nama Ten Ring juga. Tempat ini dia bangun untuk melatih tentara-tentara yang handal di medan tempur. Dia sangat terobsesi menjadi manusia yang lebih sempurna, terus mencari apa yang dapat menyempurnakan ilmunya sehingga menjadi manusia yang tidak terkalahkan. Suatu ketika, dia mendapatkan sebuah peta bahwa di negeri Talo ada seekor naga yang mempunyai mustika yang sangat sakti. Jika dia mendapatkan mustika ini, kesaktiannya akan bertambah. Negeri Talo sendiri berada di universe lain, seperti negeri dongeng, karena terdapat hewan-hewan aneh yang mirip siluman, serta penduduknya mempunyai keahlian bela diri yang hebat. Jalan menuju ke sana dalam setahun hanya terbuka sekali saja, dan kawasan ini sangat berbahaya bagi siapapun yang mencoba masuk ke sana. Negeri Talo dijaga pagar hutan bambu yang sangat luas dan dapat bergerak untuk menghimpit, menyerang, serta menyesatkan manusia yang akan menuju ke sana. Negeri Talo sendiri sebenarnya telah dihancurkan sebagian oleh Raja Iblis. Namun, sang Raja Iblis telah dikalahkan oleh naga pelindung dari negeri Talo dan dikurung dalam gerbang kegelapan. Agar Raja Iblis tidak lepas, maka semua penduduk negeri Talo menjaga penjara gerbang kegelapan. Wenwu bergegas menuju negeri Talo dengan beberapa anggotanya. Awal mula, perjalanannya nampak lancar-lancar saja. Namun, setelah memasuki hutan, bambu-bambu itu mulai bergerak, menutup akses jalan mobil mereka. Hal ini membuat timnya tercerai-berai. Saat mobil Wenwu mulai diserang, Wenwu dapat menghalau menggunakan Ten Ring-nya.
Dia pun nyaris tewas masuk ke dalam jurang. Dia dihadang wanita bermasker yang bernama Yingli. Wenwu mulai menyerang wanita itu dengan menggunakan jurus Tenringnya. Terjadi pertarungan yang sangat berimbang. Pertarungan itu membuat masker wajah Yingli terbuka. Wajah cantik Yingli mulai terlihat. Disinilah benih-benih cinta mulai timbul di antara mereka berdua. Yingli dapat mengendalikan Tenring yang menyerangnya, bahkan dapat menyerang balik dengan cepat sehingga Wenwu dapat dikalahkan. Singkat cerita, mereka berdua memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, Wenwu tidak lagi menggunakan Tenringnya, sedangkan Yingli menjadi manusia biasa karena semua ilmunya akan musnah jika meninggalkan negeri Talo. Kehidupan mereka berdua sangat bahagia hingga dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama seorang laki-laki yang diberi nama Shang-Chi, dan adiknya seorang wanita bernama Xialing. Dari kecil, anak-anaknya sudah digembleng berlatih ilmu bela diri. Yingli sangat dekat dengan anak-anaknya, terutama Shang-Chi. Di saat senggang, dia menceritakan tentang negeri Talo yang mempunyai pelindung seekor naga. Di kesempatan ini, Yingli memberikan kalung dengan liontin permata untuk Shang-Chi dan adiknya. Suatu malam, saat Yingli bersama kedua anaknya, tiba-tiba rumah mereka didatangi sekelompok gangster yang mempunyai dendam kepada Wenwu. Yingli tak berdaya menghadapi kawanan gangster itu, sehingga kehilangan nyawanya. Alangkah kagetnya ketika Wenwu pulang melihat Yingli tewas. Untunglah kawanan gangster itu tidak menyakiti kedua anaknya. Wenwu mulai menggunakan Tenringnya lagi untuk memburu pembunuh Yingli. Dia membawa serta Shang-Chi saat menghajar para gangster yang telah mengambil nyawa istrinya. Namun, Shang-Chi tidak menyukai tindakan ayahnya saat menghajar para gangster itu dengan sangat brutal. Hari-hari selanjutnya, Shang-Chi digembleng untuk berlatih kungfu agar dia dapat menjadi seorang pembunuh seperti harapan ayahnya. Tak terasa, Shang-Chi kecil sudah menjadi dewasa dan sudah menjadi seorang petarung yang hebat. Suatu ketika, ayahnya memberikan tugas kepadanya untuk menghabisi seseorang. Shang-Chi malah kabur ke Amerika. Shang-Chi harus bangun pagi untuk bekerja. Dia masih galau atas undangan dari Xialing yang berada di Makau. Di sini Shang-Chi tidak pernah menunjukkan jati diri yang sebenarnya, termasuk dengan sahabatnya Katie. Katie adalah rekan kerjanya. Mereka berdua bekerja sebagai juru parkir valet. Dia seorang wanita yang suka ngebut, walaupun dia tidak mempunyai mobil.
Pagi itu, mereka berangkat bekerja berdua dengan naik bis. Tiba-tiba, di dalam bis, ada seorang bernama Razor yang meminta liontin permatanya. Sangchi pun mempertahankan liontin pemberian ibunya. Katie mengomel pada para penjahat itu. Bukannya penjahat itu takut, justru dia malah dipukul. Pertarungan di dalam bis tidak terelakkan. Peristiwa itu terekam oleh seseorang dan disiarkan ke dunia maya. Katie sangat terkaget-kaget melihat keahlian dari Sangchi. Pertarungan itu mengoyak rem bis dan membuat bis tak terkendali, sampai membuat sopir pingsan. Katie pun dapat mengambil alih kemudi bis serta menghentikannya, sehingga semua penumpang selamat. Namun, Razor dapat mengambil liontin permatanya. Peristiwa itu, Sangchi mengkhawatirkan keadaan adiknya yang mempunyai liontin yang sama dengan dirinya. Dia pun memutuskan untuk menemui adiknya di Macau. Sementara itu, Katie marah kepada Sangchi karena merahasiakan sesuatu terhadap dirinya. Sangchi memutuskan pergi ke Macau. Katie pun mengikutinya. Ternyata, alamat di Macau adalah sebuah arena pertarungan. Video pertarungan di bis ternyata sudah viral sampai ke Macau juga, sehingga dia pun didaftarkan untuk bertarung di tempat ini. Di ring, ada Master Wong sedang berlaga dengan Emil Blonsky. Emil Blonsky adalah musuh Hulk di film Incredible Hulk tahun 2008, dan Master Wong yang jadi pemenangnya. Sangchi terkejut ketika mengetahui dirinya adalah peserta berikutnya. Betapa kagetnya bahwa yang harus dia lawan adalah Xialing, adiknya sendiri. Xialing sangat marah kepada Sangchi karena telah meninggalkan dirinya tanpa kabar dan berita. Sangchi mengalah dan Xialing yang menjadi pemenangnya. Sangchi menceritakan maksud kedatangannya di Macau atas undangannya. Xialing merasa bingung karena dia tidak merasa mengundangnya. Sangchi pun menyadari bahwa ini semua ulah ayahnya. Beberapa saat, pasukan Wenwu menyerang mereka semua. Mereka pun berusaha melarikan diri. Namun, para penyerang itu menyerang dengan cepat. Situasi ini membuat Katie hampir tewas terjatuh. Untung Xialing dapat menolongnya. Tiba-tiba, Wenwu muncul untuk menghentikan pertarungan serta mengajak mereka bertiga pulang ke markas Ten Ring.
Wenwu sangat meyakini bahwa Yingli masih hidup karena dia selalu mendengar suara istrinya meminta pertolongan. Untuk itulah dia membutuhkan liontin-liontin itu untuk membuka peta menuju ke negeri Talo. Bisikan-bisikan itu adalah perbuatan Raja Iblis. Wenwu mempersiapkan pasukannya untuk menyerang negeri Talo 3 hari ke depan. Shang-Chi tidak menyetujui tindakan ayahnya. Hal ini membuat Wenwu marah dan mengurung Shang-Chi serta Katie di ruang bawah tanah. Ternyata di sana juga ada tawanan yang bernama Trevor yang mempunyai seekor binatang dari negeri Talo bernama Morris. Trevor juga memberitahukan bahwa Morris bisa membantu menunjukkan jalan menuju ke negeri Talo. Tanpa diduga, Xialing datang menyelamatkan mereka semua dengan melewati terowongan rahasia yang dia ketahui. Namun, pelarian mereka diketahui, sehingga terjadi kejar-kejaran. Mereka langsung menuju ke negeri Talo sebelum Wenwu tiba. Sesampainya di negeri Talo, mereka semua telah dihadang oleh penduduk negeri Talo, namun dapat dicegah oleh Yingnan, kakak dari Yingli. Ternyata Yingli sudah menunggu kedatangan Shang-Chi dan Xialing dengan mempersiapkan armor buat Shang-Chi serta senjata cambuk buat Xialing. Kegiatan penduduk negeri Talo adalah berlatih untuk meningkatkan keahlian mereka masing-masing. Katie pun bergabung dengan mereka untuk berlatih memanah. Sedangkan Shang-Chi diajarkan jurus yang dapat mengalahkan Ten Ring. Sampailah pasukan Ten Ring di negeri Talo. Wenwu langsung mendekat ke sumber suara Yingli yang meminta pertolongan. Shang-Chi menghadang ayahnya agar tidak mendekat ke gerbang kegelapan. Terjadilah pertarungan Shang-Chi dengan ayahnya. Shang-Chi pun dapat mengalahkan ayahnya. Saat Shang-Chi lengah, ayahnya memukul Shang-Chi hingga dia terpental ke dalam danau. Wenwu langsung memukul gerbang. Gerbang kegelapan mulai terbuka sedikit. Makhluk-makhluk dari kegelapan mulai berhamburan keluar untuk menghisap roh setiap orang yang berada di sana. Melihat makhluk kegelapan menyerang siapa saja, maka pasukan Ten Ring bersatu dengan penduduk negeri Talo untuk melawan makhluk-makhluk kegelapan itu. Shang-Chi pun terselamatkan karena sudah menggunakan armor serta sang naga pelindung yang menyelamatkannya.
Dengan mengendarai sang naga, Shang-Chi mencegat Wen-Wu yang sedang menghancurkan gerbang kegelapan. Namun sudah terlambat. Pintu kegelapan sudah terbuka semua. Terlihat Raja Iblis keluar dari sana. Tanpa Wen-Wu sadari bahwa dia pun dihisap rohnya oleh Raja Iblis. Saat Wen-Wu akan tewas, dengan ajaib, Ten Ring itu berpindah ke Shang-Chi. Keganasan Raja Iblis untuk menghisap roh sangat brutal, sehingga dia semakin kuat dan makin sulit untuk dikalahkan. Bahkan, sang naga pelindung pun tak berdaya menghadapinya. Hampir saja sang naga kehilangan mustika kehidupannya. Saat terdesak, Katie dapat memanah leher Raja Iblis dengan tepat, membuat Raja Iblis kesakitan dan kehilangan kendali. Momen itu dimanfaatkan oleh Shang-Chi, Xia Ling, serta Naga Agung bersatu menghabisi Raja Iblis hingga hancur berkeping-keping. Kemenangan itu diperingati dengan pelepasan lampion untuk mengiringi semua korban yang telah gugur dalam pertempuran itu. Pulanglah mereka berdua ke San Francisco. Seperti biasa, mereka selalu mengobrol dengan sahabatnya di sebuah resto yang sedang asik mendengarkan cerita mereka. Sahabatnya itu menganggap mereka berdua membual. Tiba-tiba, Master Wong datang dengan lingkaran apinya dan mengajak mereka berdua pergi. Ternyata, mereka mengadakan konferensi dengan Kapten Marvel dan Dr. Banner, Hulk si manusia hijau, atas signal dari Ten Ring. Di akhir film, mereka bertiga berkaraoke bersama. Dan film pun tamat. Sampai bertemu lagi di film yang lain. Terima kasih. Bye-bye.